semuanya, ketemu lagi dengan skandal jepit. Khmer Merah adalah salah satu rezim paling kejam dan mengerikan dalam sejarah modern. Rezim ini berkuasa di Kamboja antara tahun 1975 hingga 1979. Dipimpin oleh Pol Pot. Mereka bertujuan untuk menciptakan masyarakat agraris yang sepenuhnya komunis dengan cara menghapuskan semua bentuk modernitas dan menggiring rakyatnya kembali ke masa lalu yang dipercayai sebagai masa keemasan bangsa mereka. Khmer Merah melakukan serangkaian kejahatan mengerikan selama masa penguasaannya di Kamboja di antara tahun 1975 hingga 1979. Mereka dikenal karena kebijakan represif, kekejaman, dan genosidanya yang mengakibatkan penderitaan dan kematian jutaan orang. Salah satu kejahatan paling serius yang dilakukan oleh Khmer Merah adalah genosida terhadap kelompok etnis minoritas di Kamboja, terutama terhadap etnis Cham atau Muslim Kamboja, serta etnis Vietnam, dan minoritas agama Kristen. Jumlah korban genosida tersebut diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Pembantaian massal dilakukan Khmer Merah. Mereka dengan sengaja melakukan pembunuhan massal terhadap ratusan ribu orang yang dianggap sebagai musuh negara, termasuk pejabat pemerintahan sebelumnya. Para korban diantaranya anggota militer, intelijen, dan intelektual. Mereka juga memusnahkan kelompok yang dianggap berpotensi mengancam rezim mereka, termasuk anggota Khmer Merah yang diduga melakukan pemberontakan atau dianggap berkhianat. Evakuasi paksa dan kerja paksa dilakukan Khmer Merah dengan mengeluarkan perintah evakuasi penduduk kota dan memaksa jutaan orang untuk pindah ke desa-desa. Hal ini dilakukan dengan cara yang kejam dan brutal. Rakyat Kamboja dipaksa untuk bekerja di ladang-ladang dan proyek pembangunan fisik dengan upah yang sangat rendah dan dalam kondisi yang mengerikan. Khmer Merah mengadopsi kebijakan represif untuk mengendalikan penduduk dengan ketat. Mereka melarang praktik keagamaan, pemakaian bahasa asing, dan bahkan pemakaian kacamata. Hal ini karena dianggap sebagai simbol intelektualisme yang berpotensi membahayakan rezim. Khmer Merah menghancurkan arsip sejarah, buku-buku, dan artefak budaya Kamboja yang selama ini ada. Pendidikan formal dihapuskan dan orang-orang intelektual atau guru diburu dan dieksekusi mati. Kondisi kehidupan yang mengerikan menjadikan rakyat Kamboja mengalami kelaparan, penyakit, dan kekurangan yang parah. Selama penguasaan Khmer Merah banyak kebijakan ekonomi yang tidak masuk akal dan kurangnya pasokan makanan serta layanan kesehatan yang memadai. Jumlah kematian akibat tindakan Khmer Merah diperkirakan antara 1,7 hingga 2,2 juta orang atau sekitar 1/4 hingga 1/3 dari seluruh populasi penduduk Kamboja pada saat itu. Khmer Merah meninggalkan warisan kekejaman yang mendalam dan trauma yang masih terasa bagi rakyat Kamboja hingga saat ini. Proses penyembuhan dan rekonsiliasi masih berlangsung, dan pengadilan khusus telah dibentuk untuk mengadili para pemimpin senior Khmer Merah yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah mereka lakukan. Kamboja adalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan sejarah kuno yang kaya dan pernah menjadi pusat kerajaan besar seperti Angkor. Pada tahun 1953, Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis. Namun setelah kemerdekaannya, negara ini menghadapi instabilitas politik dan konflik internal. Kelompok gerilyawan komunis Khmer Merah muncul pada awal 1960-an sebagai bagian dari gerakan nasionalis yang menentang penguasa terhadap kerajaan Kamboja. Di bawah pimpinan Pol Pot, mereka mulai menarik dukungan dari warga pedesaan yang tidak puas dengan korupsi dan ketidakadilan pada kehidupan mereka. Pada tahun 1970, Perang Vietnam yang sedang berlangsung menyebar ke Kamboja dan rezim Sihanouk yang netral digulingkan oleh penguasa militer pro-Amerika pada saat itu. Pada 17 April 1975, Khmer Merah berhasil merebut kekuasaan di Kamboja dan menggantikan pemerintahan pro-Amerika dengan Republik Demokratik Kamboja yang baru. Pol Pot menjadi pemimpin utama dan disebut sebagai Brother Number One oleh para pengikutnya. Masa penguasaan Khmer Merah dimulai pada tanggal 17 April 1975 dan berlangsung hingga 7 Januari 1979.
Selama periode ini, Khmer Merah mengendalikan pemerintahan Kamboja dan memperkenalkan rezim Republik Demokratik Kamboja yang baru di bawah pimpinan Pol Pot. Setelah merebut kekuasaan pada 17 April 1975, Khmer Merah dengan cepat mengambil alih kendali atas seluruh pemerintahan Kamboja. Mereka mengusir penduduk kota dan menggiring mereka ke daerah pedesaan dalam apa yang dikenal sebagai evakuasi paksa secara massal. Kebijakan ini menyebabkan kekacauan besar dan memaksa jutaan orang pindah dengan keadaan yang sangat sulit di pedesaan. Selama 3,5 tahun berkuasa Khmer Merah, mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan brutal yang mencakup eksekusi massal, kerja paksa di kamp-kamp kerja, kelaparan, dan penindasan berbasis ideologi komunis terhadap rakyat Kamboja. Mereka mencoba menciptakan masyarakat agraris yang sepenuhnya komunis dengan menghapuskan semua bentuk modernitas, termasuk sistem moneter, pendidikan, dan aspek budaya lainnya yang dianggap salah oleh mereka. Akhir dari perjalanan Pol Pot dengan Khmer Merahnya berlangsung pada tahun 1997, beberapa tahun setelah jatuhnya rezim Khmer Merah. Setelah penguasaan Khmer Merah berakhir pada tahun 1979, mereka mundur ke wilayah perbatasan dengan Thailand dan melanjutkan perlawanan gerilya melawan pemerintahan baru yang didukung oleh Vietnam di Kamboja. Pada tanggal 15 April 1997, puncak konflik internal di antara para pemimpin Khmer Merah mencapai titik kritis. Sebuah perebutan kekuasaan antara faksi-faksi berbeda menyebabkan perselisihan. Dan pada tanggal 16 April 1997, Pol Pot, yang saat itu berusia sekitar 72 tahun, dijatuhkan dari kekuasaannya oleh para pemimpin Khmer Merah yang lain. Pol Pot dicabut kekuasaannya karena dinilai bertanggung jawab atas banyak kegagalan dan kebrutalan rezim Khmer Merah. Faksi-faksi lain dalam gerakan Khmer Merah merasa bahwa metode kekejaman dan kebijakan ekstrem yang diambil oleh Pol Pot telah menyebabkan banyak perlawanan internal dan mengancam eksistensi kelompok mereka. Setelah dijatuhkan dari kekuasaan, Pol Pot diasingkan ke wilayah perbatasan Kamboja-Thailand yang berada di bawah kendali Khmer Merah. Pada tanggal 25 April 1998, sekitar 1 tahun setelah dijatuhkan dari kekuasaannya, Pol Pot meninggal dunia di lokasi tersebut karena serangan jantung. Kematian Pol Pot menandai akhir keberadaan tokoh sentral yang bertanggung jawab atas kekejaman dan genosida yang dilakukan oleh Khmer Merah selama masa penguasaannya. Meskipun Pol Pot telah meninggal, perjuangan gerilyawan Khmer Merah tidak berakhir sepenuhnya. Kelompok ini terus berjuang sebagai gerilyawan hingga akhirnya pada tahun 1998, ketika gerakan Khmer Merah secara resmi membubarkan diri, dan sisa-sisa gerilyawan menyerahkan diri atau bergabung dengan pasukan pemerintah Kamboja. Meskipun Khmer Merah tidak lagi menguasai pemerintahan, mereka terus berperang sebagai gerilyawan selama beberapa tahun setelah jatuhnya rejim mereka. Pengaruh dan perlawanan Khmer Merah berlanjut hingga tahun 1998 ketika Pol Pot meninggal dunia dan gerakan tersebut secara resmi membubarkan diri. Setelah berkuasa, Khmer Merah mengeluarkan perintah evakuasi penduduk kota ke pedesaan termasuk ibu kota Phnom Penh. Rencana ini menyebabkan jutaan orang dipaksa meninggalkan rumah mereka tanpa alasan yang jelas dan menghadapi kondisi yang sangat sulit di desa-desa terpencil. Rakyat Kamboja dipaksa untuk bekerja di ladang-ladang dan proyek-proyek pembangunan fisik dengan gaji yang sangat rendah dan kondisi yang mengerikan. Mereka yang menentang atau dicurigai melawan rezim tersebut, bahkan dalam hal kecil, dianggap sebagai musuh negara dan diberikan hukuman mati atau diasingkan ke kamp-kamp kerja paksa yang dikenal sebagai killing fields atau ladang pembunuhan. Kamp-kamp pembunuhan Khmer Merah adalah tempat kekejaman terburuk terjadi. Di sana, para tahanan termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua disiksa, kelaparan, dan dianiaya secara fisik dan psikologis. Mereka sering diberi beban kerja berat tanpa cukup makanan, air, atau perawatan kesehatan. Pembunuhan massal terjadi di kamp-kamp ini dengan para tahanan dicekik, ditembak, atau dibunuh dengan senjata tajam. Mayat-mayat mereka dibuang ke kubangan massal.
Jumlah korban dari kebijakan Khmer Merah diperkirakan antara 1,7 hingga 2,2 juta orang atau sekitar seperempat hingga sepertiga dari seluruh populasi Kamboja saat itu. Periode penguasaan Khmer Merah dikenal sebagai The Killing Fields karena banyaknya pembunuhan dan kekejaman yang terjadi. Pada akhir 1978, Khmer Merah mulai kehilangan dukungan dari Vietnam karena serangkaian bentrokan perbatasan yang meningkat. Pada 25 Desember 1978, pasukan Vietnam menyerbu Kamboja dan berhasil mengalahkan Khmer Merah dalam waktu 2 minggu. Setelah jatuhnya Khmer Merah, rejim itu melarikan diri ke daerah perbatasan dengan Thailand dan melanjutkan perang gerilya. Namun pada tahun 1979, Vietnam menduduki Kamboja dan membentuk pemerintahan pro-Vietnam baru yang akhirnya mengakhiri penguasaan Khmer Merah. Meskipun Khmer Merah tidak lagi berkuasa, kelompok gerilyawan ini terus berjuang dan mendapat dukungan dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Baru pada tahun 1991, setelah perundingan damai di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mereka setuju untuk mengakhiri perang dan menjadi bagian dari proses perdamaian nasional di Kamboja. Pada tahun 1997, Pol Pot ditangkap dan meninggal dunia di kamp Khmer Merah pada tahun yang sama. Pada tahun 1998, gerakan Khmer Merah secara resmi membubarkan diri. Pengadilan Khmer Merah atau Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia dibentuk pada tahun 2006 untuk mengadili para pemimpin senior Khmer Merah yang masih hidup atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Khmer Merah meninggalkan warisan kekejaman yang mendalam dan trauma yang mendalam bagi rakyat Kamboja. Proses penyembuhan dan rekonsiliasi masih berlangsung di negara tersebut. Tujuan Khmer Merah adalah menciptakan masyarakat agraris yang sepenuhnya komunis di negara Kamboja dan menghapuskan semua bentuk modernitas dan pengaruh asing di terhadap negara. Mereka bermaksud untuk menciptakan apa yang mereka sebut sebagai kemurnian revolusioner dan menghapuskan segala bentuk ketidaksetaraan sosial, kelas, dan eksploitasi yang mereka anggap sebagai sumber ketidakadilan dalam masyarakat Kamboja. Ideologi dan tujuan Khmer Merah berasal dari pandangan revolusioner dan komunis mereka yang dipimpin oleh Pol Pot dan kelompok intelektual di dalam partai. Mereka percaya bahwa masyarakat tradisional agraris merupakan bentuk masyarakat yang lebih murni dan sesuai dengan nilai-nilai komunis. Mereka ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang bekerja bersama secara kolektif dan mendistribusikan sumber daya secara merata. Selama masa penguasaannya, Khmer Merah mencoba mencapai tujuan mereka melalui serangkaian kebijakan represif dan radikal, termasuk evakuasi paksa penduduk kota ke pedesaan, pemusnahan buku dan artefak budaya, pelarangan praktik keagamaan, dan penganiayaan terhadap kelompok yang dianggap berpotensi mengancam ideologi dan kebijakan partai. Mereka menghancurkan struktur sosial yang ada, termasuk sistem moneter, pendidikan formal, dan sistem hukum, dan memperkenalkan sistem kerja paksa di kamp-kamp kerja. Selain itu, mereka melarang pemakaian bahasa asing dan memaksa orang-orang untuk berbicara dalam bahasa Khmer. Meskipun Khmer Merah berusaha mencapai cita-cita komunis mereka, ekspresi radikal dari ideologi, hal ini menyebabkan tragedi besar bagi rakyat Kamboja. Kebijakan-kebijakan represif mereka menyebabkan penderitaan massal, kelaparan, dan kematian jutaan orang. Tujuan mereka untuk menciptakan masyarakat komunis utopis tidak pernah terwujud dan penguasaan Khmer Merah meninggalkan warisan kekejaman yang mendalam dan trauma yang masih terasa bagi rakyat Kamboja hingga saat ini. Motivasi di balik genosida yang dilakukan oleh Pol Pot dan Khmer Merah di Kamboja sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Khmer Merah mengadopsi ideologi komunis yang sangat radikal dan ekstrem. Mereka percaya bahwa untuk menciptakan masyarakat komunis yang murni, mereka harus menghapuskan semua bentuk ketidaksetaraan dan perbedaan dalam masyarakat. Genosida dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka dengan menghilangkan kelompok etnis, agama, dan ras tertentu yang mereka anggap sebagai hambatan untuk menciptakan masyarakat yang homogen. Pol Pot dan Khmer Merah sangat terobsesi dengan mempertahankan kekuasaan dan kontrol mutlak atas negara Kamboja. Mereka melihat kelompok etnis minoritas dan agama lain sebagai potensi ancaman bagi stabilitas rezim mereka.
Dengan memusnahkan kelompok-kelompok ini, mereka berusaha menghilangkan oposisi dan memperkuat kendali mereka atas negara. Beberapa anggota Kembar Merah memiliki rasa dendam terhadap kelompok etnis, agama, atau kelompok sosial tertentu yang diyakini telah mendukung atau berkolaborasi dengan penguasa sebelumnya. Genosida dipandang sebagai bentuk balas dendam atas ketidakpuasan atau perlakuan masa lalu. Sejarah negara Kamboja yang kompleks, termasuk campur tangan asing dan konflik etnis, juga mempengaruhi kebijakan genosida itu terjadi. Pengalaman di masa lalu termasuk Perang Vietnam yang menyebar ke Kamboja mungkin telah mempengaruhi persepsi dan tindakan Kembar Merah dalam melakukan genosida terhadap rakyatnya. Tentu saja ini adalah spekulasi berdasarkan penelitian sejarah dan analisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan genosida oleh Khmer Merah. Namun tetap penting untuk diingat bahwa motivasi dan tindakan mereka tidak dapat dibenarkan dan merupakan contoh kejahatan mengerikan yang harus dihindari dan diingat sebagai bagian dari sejarah gelap kemanusiaan. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.